Mahalnya biaya kuliah dikeluhkan mahasiswa. Gelombang aksi unjuk rasa yang menuntut biaya pendidikan tidak melambung tinggi pun terus terjadi. Lalu apa sebenarnya yang membuat uang kuliah tunggal atau UKT ini bisa melonjak 300 hingga 500%? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS dengan mata kuliah Statistika Hukum yang diampu oleh Bapak Lutfi Setiawan Putra MSI. Sebelum kita memasuki pembahasan utama tentang evaluasi kepuasan terhadap stakeholder mengenai kenaikan UKT di perguruan tinggi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota yang berkomitmen melakukan penelitian ini dengan cermat dan teliti. Halo, saya Husnul, saya Diva. Kami bertanggung jawab sebagai koordinator tim dan peneliti utama dalam proyek ini. Kami juga mengawasi seluruh proses penelitian ini dari awal hingga akhir. Hai, saya Ajeng. Saya Jamila. Kami berperan sebagai analisis data dan kami juga akan memastikan data yang kami kumpulkan dianalisis secara akurat dan tepat. Saya Lisa. Dan saya Haji Santoso. Kami berfokus pada pengumpulan data lapangan. Saya bertugas mengkoordinasikan survei dan wawancara dengan para stakeholder. Dan saya bertanggung jawab atas pembuatan dan penyusunan isi laporan ini. Dan saya juga memastikan akan temuan ini terdokumentasi dengan baik. Terima kasih telah mengundang kami. Sekarang marilah kita masuk ke pembahasan utama tentang penelitian ini. Selamat menyaksikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Keberhasilan sebuah negara dalam menciptakan generasi yang cerdas, kompeten dan berdaya saing tinggi sangat bergantung pada kualitas sistem pendidikannya. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau biasa yang disebut Kemendikbudristek, Republik Indonesia terus melakukan berbagai terobosan kebijakan. Pada tahun 2024, pemerintah mengeluarkan Permendikbudristek RI nomor 2 yang mengatur tentang kenaikan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan biaya operasional pendidikan dengan inflasi serta kebutuhan peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan. Namun, setiap kebijakan pasti menghadapi tantangan dan berbagai tanggapan dari masyarakat, terutama dari para stakeholder utama yaitu mahasiswa, orang tua, dan pihak kampus. Tugas buat survei ini bertujuan untuk mengevaluasi kepuasan stakeholder terhadap implementasi kebijakan kenaikan UKT tersebut. Kami akan menggali sejauh mana kebijakan ini diterima oleh masyarakat dan berdampak pada kehidupan akademis serta keuangan para mahasiswa. Survei ini juga mengidentifikasi berbagai aspek yang mempengaruhi berbagai persepsi dan tingkat kepuasan stakeholder, termasuk transparansi kebijakan, efektivitas implementasi, dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan perguruan tinggi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai respon dan tingkat kepuasan stakeholder terhadap kebijakan ini. Hasil dari survei ini juga akan menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi dalam menyusun strategi yang lebih baik ke depannya demi tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Kebijakan ini bertujuan untuk menyesuaikan biaya operasional pendidikan dengan inflasi serta meningkatkan fasilitas dan kualitas pendidikan di perguruan tinggi negeri. Namun, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan ini? Apakah kebijakan ini dapat diterima dengan baik oleh para stakeholder? Selanjutnya, kami juga telah mensurvei 15 masyarakat yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, yang mana dalam masyarakat ini terdiri atas remaja yang tidak melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan juga beberapa pedagang di sekitar kampus atau di luar kampus. Yang mana survei ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri
akan memberatkan dan menghalangi akses pendidikan bagi banyak orang. Mereka khawatir kebijakan ini akan mengurangi minat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga ekonomi lemah. Meski ada yang mendukung kenaikan UKT dengan syarat peningkatan kualitas pendidikan, kekhawatiran mengenai dampak negatif terhadap akses pendidikan tetap mendominasi. Mayoritas responden mengetahui tentang isu kenaikan UKT dan merasa kenaikan ini akan memberatkan banyak orang, terutama yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mereka juga percaya bahwa kenaikan ini bisa membuat lebih banyak orang memilih untuk tidak melanjutkan kuliah. Namun, ada beberapa yang setuju dengan kenaikan ini asalkan disertai peningkatan kualitas pendidikan dan fasilitas. Kami telah mensurvei 49 mahasiswa yang terdiri dari 16 mahasiswa dan 33 mahasiswi. Dalam survei mengenai kenaikan uang kuliah tunggal ini, mayoritas mahasiswa menunjukkan keprihatinan yang mendalam terhadap dampak finansial dari kebijakan tersebut. Sebagian besar responden mengetahui tentang isu ini melalui berbagai sumber, terutama media sosial. Mereka merasa kurang mendapat penjelasan yang transparan dari pihak universitas mengenai alasan dibalik kenaikan tersebut. Mereka juga berpendapat bahwa kenaikan UKT ini dapat diterima jika diimbangi dengan peningkatan fasilitas dan layanan kampus. Namun, jika kenaikan ini tidak disertai dengan perbaikan yang nyata, mereka menganggapnya tidak wajar dan memberatkan. Banyak mahasiswa yang menyatakan bahwa kenaikan UKT ini akan berpengaruh signifikan terhadap keuangan keluarga mereka, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan ekonomi rendah. Beberapa mahasiswa juga menyoroti bahwa bantuan finansial atau Kartu Indonesia Pintar dan beasiswa sudah ada, tetapi distribusinya masih belum tepat sasaran dan belum mencakup semua yang dibutuhkan. Beberapa bahkan menyatakan bahwa jika kenaikan ini diterapkan tanpa adanya pertimbangan yang matang, banyak mahasiswa yang mungkin akan memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan tinggi karena beban biaya yang terlalu berat. Dalam kesempatan yang bahagia, kami juga sempat bertanya kepada Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Amin Suma, SHMH-MM. Beliau mengatakan beliau juga tidak setuju apabila kebijakan ini dilakukan tanpa melihat sisi lainnya. Dari hasil survei ini dapat disimpulkan bahwa pandangan mengenai kenaikan UKT di perguruan tinggi memiliki dua sisi yang berbeda. Pihak yang lainnya merasa keberatan secara finansial, namun pihak lainnya juga melihat sebagai langkah yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperhatikan kebutuhan dan keberagaman mahasiswa serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan lebih berkeadilan. Mari kita bersama-sama menyelami pandangan para stakeholder, memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka, serta berkontribusi dalam perbaikan sistem pendidikan nasional yang lebih baik. Bersama kita memastikan setiap kebijakan berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk memberikan masukan dan partisipasi Anda dalam survei ini. Bersama kita bisa menciptakan perubahan yang lebih baik dalam pendidikan.